Oke, baiklah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membicarakan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang akan kita bincangkan sama-sama. Sebelum dari membahas itu, ya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Haji Pratama, mahasiswa ya Universitas Sriwijaya. Kemudian narasumber Saya namanya Fadel Muhammad dari Universitas Universitas Unsri, tahun angkatan 2020, pendidikan teknik mesin. Ya, lengkap sekali ya. Ya. Intinya kita sama. Sama kita. Tapi namanya kebalik ya, Fadel Muhammad. Nah, itu udah pemberian orang tua. Iya. Asal-usulnya dari mana? Nama menteri. Menteri, ya. Menteri Perikanan. Berarti insya Allah kalau nanti jadi menteri ya. Amin. Insyaallah. Baiklah, kita kali ini akan sebelumnya jangan langsung bahas ya. Apa kabar Anda? Alhamdulillah baik. Baik ya. Lengkap walaupun bekas kecelakaan. Oh iya. Kecelakaan ya? Iya, walaupun Oh, iya. bekas kecelakaan, ya orang tua baik, juga adik-adik juga baik. Semoga lekas sembuh ya Iya. rupanya. Amin. Terima kasih. Kita tapi siapkan kali ini untuk Insyaallah saya diskusi kali ini siap. kan siapkan ya. Baik, kita kali ini akan membahas 5 pertanyaan yang itu akan Anda jawab menurut perspektif Anda, pandangan Anda. Ya, bagaimana? Saya akan jawab semampu mungkin dan saya akan jawab sebisa mungkin saya ya. Ya, langsung saja ya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini ada satu perumpamaan. Ada seorang siswa, kita sebut saja namanya itu Andi. Andi ini seorang siswa yang punya bakat dalam dunia teknik. Jadi dia punya bakat dalam dunia teknik. Si Andi ini adalah siswa SMK ya. Ya. SMK di salah satu kota besar di Pulau Sumatera Ya. Dan dia ini punya bakatnya itu teknik. Kemudian dia itu punya kendala. Ya, orang teknik kan tidak boleh pemalu kan? Ya, nggak boleh pemalu. Sifat-sifat buruk lainnya kan ya. Nah, tapi dia ini punya kendala. Dia ini orangnya itu tidak percaya diri. Kemudian dia juga orangnya itu pemalu. Kemudian juga dia overthinking. Oleh sebab itu dia itu selalu ragu gitu untuk mengambil keputusan, dan juga dia tuh ragu untuk melakukan suatu tindakan. Jadi dia tuh takut gitu tindakan yang dia perbuat itu ditolak oleh orang lain. Oleh karena itu ya, yang akan kita tanyakan kepada Anda itu bagaimana solusi dari Anda terhadap permasalahan Andi ini. Oke, bagaimana solusi dari Anda agar si Andi ini dapat menerima keadaannya, kemudian dia dapat memaksimalkan potensi dia. Baik, silakan kepada saudara Fadel. Oke, untuk pertama yang masalah insecure ya, apa kurang percaya diri ya? Iya, kurang percaya diri. Untuk kurang percaya diri sih itu apa tuh? Kita harus sebagai itu dalam diri sendiri ya untuk memperbaikinya ya. Tapi kalau untuk kita juga untuk memotivasi, kalau semua orang itu ya bisa untuk melakukan itu atau sempurna di mata orang lain, atau bisa melakukan hal-hal tersebut, tidak perlu malu untuk menunjukkan apa yang kita bisa atau bakat apa yang kita bisa. Terus kita lakukan saja, nggak peduli apa kata orang lain, omongan orang lain, atau kita harus percaya diri. Kalau untuk insecure bisa percaya diri ya. Nah, itu yang kedua tuh masalah apa itu tentang kemudian dia tuh orangnya pemalu. untuk pemalu. Ya betul, tadi yang saya sebutkan pemalu. Kalau malu untuk mengungkapkan atau malu untuk melakukan apa salah di mata orang lain atau itu ya anggap saja orang lain tuh sebagai angin berlalu. Kita yang melakukan, bukan orang lain melakukan. Anggap saja orang lain tuh ya sebagai betul angin berlalu. Gak peduli kata orang lain. Terus hilangkan rasa malu dalam diri sendiri. Kita sebagai pengajar ya harus memotivasi siswa tersebut ya untuk bisa melakukan itu. Tidak perlu malu dalam melakukan hal tersebut. Ya itu saja dari saya. Ada yang ketiga, saudara Fadel. Tadi tuh ada dia tuh overthinking orangnya. Oh, overthinking. Oke. Saya juga orangnya overthinking sih ya. Memikirkan apa yang belum bisa terjadi, belum tentu terjadi ya. Tapi
itu balik lagi dari diri sendiri. Kita lakukan dulu biar hasilnya yang menentukan. Itu kalau hasilnya ya nggak sejalan dari dari kita, atau nggak sejalan dari orang lain atau keinginan orang lain, ya udah itu hasilnya emang begitu. Tapi kita jangan pernah menyerah, karena semua kegagalan itu pasti akan ada keberhasilan jika Anda serius melakukan itu. Oke, seperti itu. Dan ingat, dalam sebuah yang overthinking itu ya, dia takut kegagalan atau mungkin itu overthinkingnya ya. Ingat saja, dalam Anda melakukan hal itu pasti Anda ada keinginan untuk membahagiakan orang tua atau apa kan, itu bisa menjadi motivasi kalian untuk tak perlu takut untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu. Ya, jadi kesimpulan dari jawaban Anda ya, tadi itu tentang permasalahan percaya diri kan. Ya, kita tuh harus percaya diri. Ya, kalau kita bisa, kalau kita bisa ya percaya diri aja gitu kan. Gak peduli kata orang lain. Iya, kan kita bisa. Kita yang melakukan. Kita yang lakuin, bukan orang lain kan. Jadi lakuin aja. Kemudian untuk yang Anda tadi, ya kesimpulan dari jawaban Anda itu ya anggap aja orang lain tuh yang berlalu. Ya, cuma penonton kita yang memerankan kehidupannya, betul. Jadi seperti itu ya. Iya. Anggap saja mereka angin yang berlalu, dan mereka juga nggak ngelakuin apa yang kita lakukan. Iya, belum tentu dia bisa melakukan seperti kita. Iya benar, jadi nggak perlu malu ya. Iya. Diri kita sendiri kan hebat. Iya. Kemudian ada kelebihan masing-masing dalam diri kita sendiri. Benar. Belum tentu orang itu juga punya kan. Kemudian tadi ada overthinking ya. Overthinking kan ya mikirin yang belum terjadi kan. Belum tentu bisa terjadi. Enggak tentu terjadi tapi udah dipikirin. Iya. Saya juga seperti itu, tapi ya anggap saja semuanya bisa kita lalui aja, itu gitu aja sih. Nggak perlu pikirin yang membuang-buang energi kita atau membuang-buang beban kita ya, menjadi beban kita yang nggak perlu itu. Intinya kita lakuin dulu. Urusan nanti itu tentang kekhawatiran kita gitu. Itu ya urusan belakangan kan. Ternyata Anda juga overthinking ya. Iya, overthinking saya. Mungkin Anda bisa konsul dengan psikolog, psikiater. Ya, semoga lekas hilang ya overthinkingnya ya. Iya. Baiklah, sangat menarik ya jawaban dari Anda terhadap solusi dari ketiga permasalahan tadi. Saya ucapkan terima kasih ya. Anda tadi overthinking, tapi Anda juga mampu memberi motivasi atau solusi ke orang-orang yang overthinking juga kan. Walaupun saya orang yang overthinking juga, saya bisa. Anda hebat itu. Anda yang mengalami, tapi Anda juga bisa memberikan solusi ke orang lain. Kemudian yang kedua, ya kita masuk pertanyaan yang kedua. Jadi di sini ada tentang pembelajaran tatap muka. Kan dulu ya kita terakhir nggak salah itu kelas 12 nggak jadi udah pandemi kan. Kita awal pandemi kan. Nah dulu kan pas sebelum pandemi ya kita seru-seruan itu belajar juga secara offline kan, tatap muka. Kemudian pas udah pandemi itu ya kita bahkan ujian juga udah jadi kan, tidak jadi kan. Kemudian juga akhirnya kita belajar sepenuhnya lewat daring ya. Jadi juga dikarenakan dulu kita pernah bilang doa bahwa ingin libur 2 minggu atau apa lah, ini libur 2 tahun. Ya, jadi di pembelajaran daring ya itu banyak sekali kendala yang sama-sama kita alami kan. Mulai dari yang pertama itu sinyal yang buruk ya, kan kadang kita mengalami sinyal yang buruk kan. Kemudian juga kuota kita tuh kan tidak unlimited kan, walaupun unlimited juga kita bayar. Kemudian yang ketiga itu ya kemandirian kita itu berkurang pada pembelajaran daring ini, sehingga ya suasana pembelajaran itu jadi monoton atau membosankan. Kita kan sama-sama merasakan Kemudian dari permasalahan ini bagaimana ya solusi dari Anda kan calon pengajar ya, tenaga pendidik. Bagaimana solusi dari Anda mengenai cara agar pembelajaran daring ini dapat menarik dan tetap menyenangkan bagi peserta didik? Silakan jawabannya. Saya kan juga mahasiswa dulu ya. Ini menurut saya juga ya, saya merasakan sendiri ya, online tuh emang membosankan. Terus
gimana ya, kurang efektif, tugas pun menumpuk nggak jelas ya. Saya merasakannya itu pasti mahasiswa juga merasakan hal yang sama seperti saya. Yang pertama juga ada masalah apa tuh, gangguan sinyal ya. Iya. Gangguan sinyal. Belum tentu mahasiswa yang tinggal di mahasiswa yang melakukan apa tuh pelajaran tatap maya itu Iya, tinggal di kota yang memiliki jaringan yang bagus, belum tentu, atau wifi yang bagus belum tentu ya. Itu bisa jadi tinggal di daerah pelosok, maaf ya, daerah pelosok atau dusun-dusun seperti itu ya, ada ya. Itu jaringan itu caranya sih untuk yang daerah pelosok tuh ya, menurut saya sih kurang gimana ya, kurang bisa itu apa, kurang ada Perhatian dari iya pemerintah. ya, tuh berat itu harus pemerintah itu Iya. mendirikan atau tuh meratakan jaringan tuh harus rata. Nah, Iya. untuk yang misalnya jaringan kota, misalnya jaringannya ada gangguan atau apa-apa ya, bisa mencari tempat wifi atau tempat sinyal yang bagus untuk melakukan daring, atau bisa kumpul di rumah teman untuk meminjam wifi atau ya seperti itu saja ya. Dan juga yang di daerah dusun tuh atau daerah yang terpencil ya, tuh kurang gimana ya, kurang pemerintah, betul kata Anda, Kurang ya perhatian pemerintah dari ya, pemerintah. itu harus rata sebenarnya. Seharusnya ada perhatian dari Iya, pemerintah ya. harus rata. Dan udah apa tuh tadi? Kedua tadi ya kuota yang terbatas. Oh, kuota yang terbatas ya. Sekarang kan udah ada perhatian dari pemerintah, yaitu yang memberikan kuota Kemdikbud kan. Iya. Nah, itu pun alhamdulillah itu sudah cukup itu menurut saya, sebulan untuk melakukan Zoom atau tugas-tugas atau Google atau searching kan. Ya itu udah apa tuh, perhatiannya bagus untuk pemerintah untuk menjalankan atau melakukan hak apa tuh, melakukan pekerjaannya untuk pekerjaan, mahasiswa, ya. untuk Iya. atau mahasiswa apa tuh, Siswa. siswa untuk melakukan online kan. Iya. Nah itu kan di masa pandemi ini ya belum tentu juga, belum bisa offline kan ya, karena ya ada COVID-19 itu ya. Iya. Kalau kita paksa pun bisa, bukan paksa bisa, tapi harus prokes ya, yang ketat Mematuhi, ya, harus prokes. Vaksin pun bisa dengan cara selang-seling, bukan selang-selingnya seperti ini, ada setengah masuk, setengah besoknya nggak usah gitu ya. Seperti yang dilakukan sudah banyak sih sekarang nih, seperti di SMK atau ya SMA, seperti adik saya juga dulu. Itu pun dia melakukan prokes yang ketat. Iya. Cuci apa tuh, tangan, masker, jarak jauhan ya, itu pakai itu. Dan untuk apa itu? Ya, untuk menonton ya. Iya. Untuk menonton, menurut saya sih ini ya, itu dari gurunya itu harus memberikan, nggak harus tentang dengan apa tuh, menjabarkan materi itu ya secara monoton saja, seperti membacakan atau itu harus ada satu memberikan kuis. Iya. Kuis dengan hadiah atau nilai tambahan, itu menurut saya sih cukup efektif itu dalam biar dalam pelajaran itu tidak membosankan ya. Atau bisa juga di dalam pelajaran itu ada ya orang yang off cam ya, itu bisa aja tidur ya, seperti saya tidur atau Jujur sekali ya. atau pergi atau ya ditinggalkan saja HP yang dimasukkan, itu bisa aja. Tapi kalau untuk saya, untuk yang biar nggak monoton aja ya, betul, melakukan kuis dengan hadiah yang lumayan atau nilai gitu aja sih. Terus ya nggak ada lagi sih itu ya, karena emang menurut saya sih kurang efektif pelajaran melalui tatap maya nih ya, yang online nih kurang efektif ya. Karena seperti yang saya katakan itu nih, tugas gimana numpuk, pelajaran nggak ada yang masuk gitu aja menurut saya itu. Mungkin juga kan tadi yang waktu kurang menarik yang monoton tadi ya, itu kembali ke cara tenaga pendidiknya ya, untuk mengajarkan suatu ya cara mengajar yang menarik kan. Ya gitu kan, seperti kuis apa iya. Jangan membosankan. Iya, jangan memberikan ada apa tuh materi untuk membaca atau menyuruh siswa untuk melakukan contohnya ya tanpa menjelaskan. Jadi bisa diajak diskusi ya. Iya, diajak diskusi bersama ya. Wajib on cam itu bisa jadi. Kalau wajib on cam sulit juga ya. Ya saya juga malas juga on cam. Nah, oh ya, Anda mendapat kuota Kemendikbud? Iya, saya dapat kuota. Dapat ya? Ya. Alhamdulillah. Saya belum dapat. Anda belum dapat? Kenapa? Belum dikirim, belum ada. Oh, bulan kemarin kan? Tapi kemarin sudah melis. Oh sampai sekarang belum dapat? Belum.
Wah. Udah apa? Alhamdulillah. Nah, jadi terima kasih ya untuk jawaban dari apa yang saya tanyakan tadi kan. Jawabannya cukup ringkas. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini yang menarik. Ini pertanyaan yang paling panjang. Lanjut ya. Ya, lanjut.